Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih membahas tentang laju reaksi untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama adalah konsentrasi. Pada gambar 1 menunjukkan konsentrasi rendah, pada gambar 2 menunjukkan konsentrasi tinggi. Nah, kita tahu salah satu satuan konsentrasi adalah molaritas yang dilambangkan dengan M besar, dengan rumus mol per V larutan dalam liter. Dan kita tahu bahwa mol rumusnya adalah gram per mR, artinya massa ya dibagi dengan massa molekul relatif. Nah, artinya semakin besar konsentrasi, maka semakin besar juga massanya. Berarti ketika besar massanya, maka jumlah partikelnya atau jumlah molekulnya juga semakin banyak. Ketika jumlah molekulnya semakin banyak, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif akan semakin sering terjadi. Jadi, semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak molekul dalam setiap satuan luas ruangan. Artinya lebih rapat. Maka, semakin sering terjadi tumbukan antar molekul, maka semakin besar kemungkinan untuk menghasilkan tumbukan efektif, sehingga semakin cepat reaksi berlangsung. Yang kedua adalah luas permukaan. Ya, di sini yang berwarna merah dan biru menunjukkan larutan asam klorida, sedangkan yang berwarna abu-abu di sini menunjukkan magnesium. Ya. Nah, pada gambar 1 dan 2, jumlah magnesiumnya itu mempunyai jumlah yang sama. Ya. Nah, lebih luas mana permukaannya antara gambar 1 dan 2? Lebih luas pada gambar 2. Ya, coba perhatikan. Ketika kalian ingin melarutkan gula, misal sama-sama beratnya 10 gram. Ya, yang satu bentuknya gula pasir, yang satu bentuknya gula batu, dan sama-sama ingin dilarutkan dalam 1 gelas air. Lebih cepat mana ketika melarutkan gula dengan gula pasir dengan yang gula batu? Tentunya akan lebih cepat dengan gula pasir, tadi dengan jumlah massa yang sama. Artinya, luas permukaannya lebih besar yang gula pasir. Ya, coba perhatikan, ketika gula pasir dijejer-jejer gitu ya. Dijejer-jejer, maka luas permukaannya akan lebih luas dibandingkan dengan gula batu tadi yang jumlah massanya sama ya. Sama-sama tadi misal 10 gram. Maka, coba perhatikan, dengan jumlah massa yang sama, partikel yang berukuran lebih kecil mempunyai luas permukaan total lebih besar daripada partikel yang berukuran lebih besar. Oke? Nah, semakin luas permukaan sentuh, maka semakin sering terjadi tumbukan antar molekul. Maka, semakin besar kemungkinan untuk menghasilkan tumbukan efektif, sehingga semakin cepat reaksi berlangsung. Oke, kita lanjut ya. Faktor yang ketiga adalah suhu. Di sini diperlihatkan pada gambar 1, kondisi partikel pada suhu tinggi, gambar 2 memperlihatkan kondisi partikel pada suhu rendah. Dalam kehidupan sehari-hari bisa dijelaskan dengan ketika kita melarutkan gula pasir dalam segelas air, yang satu kondisinya menggunakan air panas, yang satu kondisinya dengan menggunakan air dingin. Jumlah air yang digunakan sama. Nah, jumlah gulanya pun sama. Nah, kira-kira lebih cepat larut mana antara gula pasir yang dilarutkan dengan air panas dengan gula pasir yang dilarutkan dengan air dingin? Tentunya lebih cepat larut dengan menggunakan air panas. Nah, di sini peningkatan suhu 10 derajat Celcius umumnya laju reaksi meningkat 2 kali lebih cepat. Ya, semakin tinggi suhu, maka molekul akan bergerak lebih cepat. Maka, energi kinetik molekul semakin meningkat.
maka akan menghasilkan energi yang besar pula, sehingga dapat melampaui energi aktivasi, sehingga reaksi cepat berlangsung. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada umumnya bila suhu dinaikkan 10 derajat Celcius, maka laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Artinya, waktu berkurang setengahnya. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut. VT artinya di sini laju akhir sama dengan V0 dikali 2 pangkat delta T dibagi 10. Delta T adalah selisih suhu. Ya. Nah, T akhir berarti di sini waktu akhir sama dengan T awal dikali setengah pangkat delta T per 10. Di mana VT adalah laju akhir, V0 adalah laju awal, T akhir adalah waktu akhir, T awal adalah waktu awal. Delta T adalah selisih suhunya. Nah, bisa saja di dalam soal, ini kan di sini dikatakan pada umumnya bila suhu dinaikkan 10 derajat Celcius, maka laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Bisa saja di dalam soal dinaikkan 10 derajat Celcius, tetapi laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat. Ya, maka rumusnya seperti ini. Ya, VT sama dengan V0 dikali 3 pangkat delta T dibagi 10. Atau bisa saja, bila suhu dinaikkan 20 derajat Celcius, maka laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Maka rumusnya adalah, VT sama dengan V0 dikali 2 dipangkatkan delta T dibagi 20. Ya, coba kalian perhatikan di sini perbedaannya, ya. Ini dinaikkan 10 derajat Celcius akan menjadi 2 kali lebih cepat. Yang ini dinaikkan 10 derajat Celcius menjadi 3 kali lebih cepat. Nah, kalau yang ini dinaikkan 20 derajat Celcius laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Ya, paham ya? Kita lanjutkan. Ya, contoh soal yang pertama, harga laju reaksi bertambah 2 kali lipat jika suhu dinaikkan 10 derajat Celcius. Pada reaksi A plus B menghasilkan C. Mempunyai harga laju reaksi X molar per detik pada suhu 15 derajat Celcius. Jika reaksi tersebut dilakukan pada suhu 75 derajat Celcius, maka laju menjadi berapa kali lebih cepat? Artinya yang ditanyakan adalah VT-nya. 15 derajat Celcius adalah suhu awal, ini adalah suhu akhir. Ya. Delta T-nya berarti 60, VT yang ditanyakan. Menggunakan rumus VT sama dengan V0 dikali 2 pangkat delta T per 10. Delta T-nya kita tahu tadi adalah 60, ya, maka X dikali 2 dipangkatkan 60 per 10. Maka X sama dengan, sama dengan X dikali 2 pangkat 6. Ya. Nah, berarti 2 pangkat 6 itu adalah 64. Artinya 64 kali lebih cepat ketika suhu dinaikkan dari 15 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius. Berarti jawabannya adalah C. Ya. Ya, soal kedua. Jika suatu reaksi pada suhu 30 derajat Celcius berlangsung selama 8 jam, lama reaksi tersebut pada suhu 80 derajat Celcius adalah, oke, ini berarti adalah suhu awal, ini adalah suhu akhir. Ya, berarti yang ditanyakan adalah T atau waktu, ya, waktu akhir 8 jam itu adalah waktu awal. Nah, ini delta suhunya adalah 50. Maka di sini menggunakan rumus, ya, waktu akhir sama dengan waktu awal, ya. Di sini setengah dipangkat dengan delta T per 10. Ya, kita masukkan datanya, ya. T awal itu adalah 8 jam tadi, ya. Ini. Kemudian setengah pangkat delta T-nya adalah 50 per 10. Berarti pangkat 5, ya. Setengah pangkat 5 itu adalah 1 per 32. Ya, dikali 8 berarti 8 per 32 jam. Itu adalah 15 menit. Ya, jadi jawabannya adalah A. Yang keempat adalah katalis.
Katalis berfungsi mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi tanpa ikut bereaksi. Ya, ini adalah CO plus NO2, ya, terjadi tumbukan. Ini adalah keadaan transisinya. Ini adalah produk yang diharapkan, yaitu CO2 dan NO. Nah, ini adalah energi minimal yang dibutuhkan oleh CO dan NO2 untuk membentuk CO2 dan NO. Maka itu disebut dengan EA, energi aktivasi. Nah, fungsi katalis adalah menurunkan energi aktivasi agar reaksi cepat berlangsung. Nah, ini yang merah ini adalah energi aktivasi setelah diberi katalis, ya. Maka ini menurunkan energi aktivasi. Fungsi dari katalis adalah menurunkan energi aktivasi. Jadi yang merah ini adalah EA dengan katalis. Sedangkan yang berwarna biru adalah EA tanpa katalis. Sehingga ya, reaksi cepat terjadi. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.